and I can see my own silhouette. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali pada kegiatan MPLS SMP Negeri 17 Kota Pekalongan tahun pelajaran 2020-2021. Di hari yang kedua ini, Ibu berharap kalian masih semangat dalam mengikuti kegiatan MPLS ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung karena adanya wabah pandemi COVID-19. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, Ibu Sumiati bersama-sama dengan kalian, Ibu akan menyampaikan materi MPLS tentang tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah aturan-aturan yang harus atau wajib ditaati di sekolah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Tata tertib bertujuan untuk membantu peserta didik memperoleh prestasi belajar yang maksimal dan menciptakan suasana yang aman dan tentram bagi seluruh warga sekolah. Adapun manfaat tata tertib sekolah bagi peserta didik adalah yang pertama, melatih kedisiplinan. Tentu saja tujuan utama dari pembuatan tata tertib yaitu untuk melatih kedisiplinan para peserta didik. Yang kedua, untuk melatih tanggung jawab. Yang ketiga, mengefektifkan kegiatan. Yang keempat, mengingatkan tugas sebagai pelajar. Yang kelima, melatih kejujuran. Yang keenam, menjaga kenyamanan lingkungan. Yang ketujuh, melatih kemandirian. Dan yang kedelapan adalah untuk melatih keterampilan sosial. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk tata tertib peserta didik SMP Negeri 17 Kota Pekalongan tahun pelajaran 2020-2021 terdiri dari 9 bab. Ada bab yang pertama yaitu tentang hak dan kewajiban peserta didik. Hak peserta didik yang pertama, hak memperoleh layanan pendidikan dan bimbingan sehingga memiliki sikap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, yaitu hak memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk jenjang pendidikan berikutnya atau sebagai bekal untuk terjun di masyarakat. Yang ketiga, hak memperoleh pelayanan administrasi sekolah. Yang keempat, hak untuk ikut kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah. Yang berikutnya adalah kewajiban peserta didik. Kewajiban peserta didik yang pertama adalah mengikuti semua kegiatan belajar mengajar yang diberikan oleh guru di sekolah, kecuali pelajaran agama diikuti sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, peserta didik wajib menjadi anggota OSIS sebagai satu-satunya wadah organisasi sekolah. Yang ketiga, peserta didik menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah. Yang keempat, peserta didik menjaga teladan bagi masyarakat sekitar, santun, cermat, jujur, bersahaja, hormat kepada orang tua, guru, karyawan, dan sesamanya. Yang kelima, peserta didik belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang keenam, peserta didik melaksanakan 5K, yaitu meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kekeluargaan. Yang ketujuh, peserta didik mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan oleh sekolah. 8. Peserta didik mentaati tata tertib sekolah. Yang kesembilan, peserta didik wajib mengikuti protokol kesehatan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Berikutnya adalah bab yang kedua, yaitu mengenai kehadiran dan meninggalkan sekolah. Untuk kehadiran peserta didik di sekolah, 1. Peserta didik wajib hadir di sekolah sekurang-kurangnya 10 menit sebelum bel berbunyi. Yang kedua, peserta didik yang datang terlambat sampai di sekolah lewat pukul 7 tidak diizinkan masuk kelas dan menunggu sambil belajar dan merangkum di perpustakaan. Yang ketiga, pelajaran dimulai pada pukul 7 dan 3.
ketiga, pelajaran dimulai pada pukul 7 dan peserta didik wajib hadir di kelasnya. 4. Peserta didik yang datang terlambat baru diperbolehkan masuk ke kelas pada jam kedua setelah mendapat izin dari guru piket atau guru BK atau tim kesiswaan sekolah. Yang kelima, peserta didik yang berhalangan hadir karena sakit atau hal lain harus membawa surat keterangan atau pemberitahuan dari orang tua selambat-lambatnya 3 hari setelah peserta didik yang bersangkutan absen atau tidak hadir. Yang keenam, kehadiran peserta didik dalam mengikuti KPM atau tatap muka bidang studi dengan guru yang mengajar minimal 90% dari waktu yang ditentukan. Yang ketujuh, bagi peserta didik yang tidak hadir tanpa keterangan atau alfa, sebanyak 7 hari akan mendapat surat teguran yang pertama. Apabila alfa 10 hari akan mendapatkan surat teguran yang kedua. Apabila alfa 14 hari akan mendapatkan surat peringatan yang pertama. Dan apabila alfa 18 hari akan mendapatkan surat peringatan kedua dari sekolah. Kedelapan, apabila guru berhalangan atau belum hadir, peserta didik tenang di ruang kelas. Selanjutnya ketua kelas atau petugas piket segera melapor ke guru piket untuk mendapatkan tugas. Berikutnya adalah peserta didik meninggalkan kelas atau sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, peserta didik yang ingin meninggalkan kelas karena ada keperluan yang masih di dalam lingkungan sekolah wajib minta izin guru pengajar yang bersangkutan dan memakai kartu izin meninggalkan kelas. Yang kedua, peserta didik yang akan meninggalkan kelas atau sekolah sampai jam pulang sekolah wajib meminta izin kepada guru BK atau petugas ketertiban. 3. Peserta didik yang meninggalkan sekolah karena sakit, urusan keluarga maupun urusan-urusan penting lainnya wajib minta izin kepada guru BK atau guru piket atau guru mapel yang bersangkutan. Yang keempat, peserta didik dilarang keluar lingkungan sekolah pada saat istirahat. Yang berikutnya adalah bab yang ketiga tentang izin peserta didik. Yang pertama, jika peserta didik tidak hadir di sekolah lebih dari 3 hari berturut-turut karena sakit, maka harus membawa surat keterangan dokter. Dan bagi peserta didik, karena suatu keperluan lain, harus membawa surat keterangan orang tua. Yang kedua, jika dalam 1 minggu peserta didik tidak hadir lebih dari 3 hari, maka orang tua siswa diundang ke sekolah untuk hadir bertemu dengan wali kelas atau guru BK. Yang ketiga, jika peserta didik tidak bisa menunjukkan surat keterangan dokter atau surat keterangan orang tua, peserta didik atau tidak menghadirkan orang tua siswa dianggap absen atau alfa. Yang keempat, peserta didik yang tidak hadir karena sakit lebih dari 3 bulan dianggap cuti dan harus mengulang di kelas yang sama pada tahun berikutnya. Yang kelima, peserta didik diperbolehkan izin maksimal 10 hari pada semester pertama dan 16 hari pada semester berikutnya. Peserta didik yang tidak hadir di sekolah selama 14 hari atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan yang jelas kepada sekolah dianggap mengundurkan diri. Bab berikutnya adalah bab yang keempat tentang pakaian dan tata rias. Untuk pakaian seragam peserta didik. Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam dengan ketentuan. Yang pertama, pakaian yang layak pakai, tidak robek atau tambahan dengan bahan warna lain. Jadi tidak boleh disoval. Yang kedua, mengenakan pakaian tidak tembus pandang dan harus memakai pakaian dalam. Ini terutama bagi anak putri. Yang ketiga, seragam berlengan pendek untuk laki-laki dan berlengan panjang untuk perempuan. Yang keempat, pakaian harus selalu dimasukkan ke dalam rok atau celana. Yang kelima,
Pakaian mengikuti aturan bentuk atau pola dan ukuran baju sesuai dengan ketentuan sekolah. Misalnya, tidak jangkis, tidak pendek, ataupun ketat, ataupun malah lebih longgar lagi. Yang keenam, peserta didik tidak diperbolehkan memakai sandal maupun kaos oblong pada saat berurusan dengan sekolah. Jadi kalau ke sekolah itu pakai baju seragam dan memakai sepatu. Untuk ketentuan pemakaian seragam sekolah pada hari Senin dan Selasa itu memakai OSIS, untuk hari Rabu dan Kamis itu memakai seragam batik identitas sekolah. Ya, hari Jumat itu memakai seragam pramuka, hari Sabtu memakai seragam kotak-kotak sekolah. Berikut tentang tata rias. Tata rias, peserta didik harus menjaga penampilan yang wajar dan tidak berlebihan. Untuk putra, potongan rambut pendek rapi, tidak melebihi alis mata, tidak menutup daun telinga, tidak diwarnai, tidak diberi jeli, tidak mengenakan kalung atau gelang, kuping tidak ditindik, tidak bertato atau sejenisnya. Untuk siswa putri atau peserta didik putri harus berkerudung, tidak mencukur alis mata, tidak mengenakan make up berlebihan, tidak bertato dan tidak mengenakan perhiasan berlebihan, tidak bersemir rambut, tidak bercat kuku, tidak berkuku panjang. Berikutnya tata tertib bab yang kelima mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, peserta didik wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka baik kelas 7, 8, dan kelas 9. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan itu maksimal ada 2 kegiatan bagi kelas 7 dan kelas 8. Jadi untuk kelas 9 tidak harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Yang kedua, peserta kegiatan ekstrakurikuler adalah kelas 7, 8, dan 9. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan setiap hari Senin sampai Sabtu dengan jam belajar menyesuaikan jadwal. Berikutnya, bab yang keenam mengenai hal-hal yang dilarang. Yang pertama, dilarang merokok, minum minuman keras, memakai narkoba, dan berjudi baik jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Yang kedua, membawa senjata tajam serta benda-benda yang membahayakan keselamatan seseorang dan tidak ada hubungannya dengan perlengkapan sekolah. Yang ketiga, mencuri dan menukar barang milik teman. Yang keempat, membawa gambar atau sejenisnya, tulisan atau sejenisnya, foto atau rekaman visual, dan sejenisnya yang berhubungan dengan pornografi. Berikut yang kelima, dilarang melakukan suatu perbuatan atau tindakan asusila. 6. Dilarang melakukan perkelahian, pemerasan, mengancam, penganiayaan, pengeroyokan, pencurian, penipuan, dan melontarkan kata-kata kotor terhadap peserta didik, guru, maupun karyawan SMP Negeri 17 Pekalongan. Yang ketujuh, dilarang membawa handphone ke sekolah. Yang kedelapan, melakukan tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan sara. 9. Dilarang merusak, mencoret-coret atau mengurangi fungsi dan keindahan inventaris sekolah. Jadi apabila anak-anak itu nanti merusak atau mencoret-coret, nanti kalian harus menggantikan. Yang ke-10, meninggalkan sekolah atau kelas tanpa izin. 11. Mengatasnamakan sekolah untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat merusak nama baik atau citra sekolah. 12. Menaiki sepeda ketika telah memasuki halaman SMP Negeri 17 Kota Pekalongan. Jadi nanti anak-anak bisa melihat untuk kegiatan 5 S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang ke-13, dilarang membawa sepeda motor saat hari
dan jam sekolah. Berikut bab yang ketujuh. Jenis pelanggaran dan skor pelanggaran. Untuk bab yang ketujuh nanti anak-anak akan disediakan brosur setelah ada kegiatan kami tayangkan. Berikutnya adalah bab ke-8, yaitu tentang sanksi-sanksi. Nah, begitu juga untuk sanksi ya. Sanksi juga nanti bisa dilihat di situ ada poinnya, ada bentuk-bentuk sanksinya. Bab yang ke-9 adalah tentang penghargaan. Jadi, di dalam tata tertib ini selain ada sanksi juga ada penghargaan atau yang disebut dengan reward. Ada punishment, ada reward. Demikian tadi tentang tata tertib yang bisa saya sampaikan. Dan apabila kami dalam menyampaikan kurang berkenan di hati anak-anak, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.